Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat traveler. Kali ini saya mau mereview sekaligus mau wawancara ya, kaitannya dengan batik Kota Semarang, khas Kota Semarang. Ini di sini saya dengan Pak Tri Utomo. Tri Utomo. Beliau adalah owner dan pendiri, penggagas juga di Kampung Batik. Nah, ini namanya Ngesti Pandowo, Omah Batik Ngesti Pandowo. Selamat siang, Mas Tri. Selamat siang. Ji, salam sehat. Ya, ini kami mau mereview sekaligus wawancara. Mungkin bisa untuk referensi, Ji. Referensi buat teman-teman yang mau memulai batik, usaha batik. Ya. Mungkin bisa diceritakan awal mula Omah Batik Ngesti Pandowo ini seperti apa? Iya. Jadi awalnya memang di kampung ini kan sebenarnya hampir stagnan. Batik itu enggak ada sama sekali. Ya, saya tahu itu. Baru 2006. Tapi nama Kampung Batik itu kan sudah dari dulu. Namanya tinggal nama doang. Tapi memang sejarah masa lalunya itu memang ada. Memang di sini karena ada istilahnya peristiwa pertempuran 5 hari Semarang itu, akhirnya kan kampung ini kan dibakar habis. Nah, sehingga tidak ada sisa-sisa pengrajin atau pengusaha karena mereka pada yang ngungsi, ada yang meninggal. Tapi memang dulu kampung batik ada pengrajin. Jadi 42 45 itu di sini memang ada pengrajin, tapi begitu terjadi pertempuran 5 hari itu kan Indonesia tidak ada. Persakitnya stagnan. Stagnan sampai 2006. Nah, jadi saya kecil besar di sini tuh hampir tidak menangi batik, namanya Kampung Batik, tapi hampir nggak ada. Nah, setelah 2006 itu diprakarsai oleh Businto Sukawi waktu itu. Jadi, Sukawi, ya. Oke lah, kalau memang begitu, coba kita gali lagi, kita giatkan lagi batik Semarangan, kita munculkan lagi. Nah, kebetulan tahun 2006 itu kan masih Pak Sukawi sebagai wali kota. Nah, akhirnya diprakarsai Businto. Oke, kita caranya gini aja, kita panggilkan instruktur pengrajin dari Solo, dari Pekalongan untuk memberikan pembelajaran lagi untuk membatik. Nah, lewatnya apa? Kita kerjasama dengan Disnaker, Dinas Pariwisata dan lain sebagainya, sehingga dengan memberdayakan dari kerjasama Dinas Disnaker itu kita mengundang masyarakat seluruhnya. Masyarakat Kota Semarang tanpa terkecuali silakan yang mau belajar membatik. 2006 terbuka. Nah, dari itu akhirnya Disnaker kan biasanya hanya kegiatan tertentu seperti pengrajin menjahit, mesin dan lain. Ini kita buka untuk batik. Untuk batik ini akhirnya suatu 2006 kita diberikan instruktur dari Pekalongan, dari Jogja, dari Solo. Akhirnya kita belajar membatik. Nah, kebetulan momen waktu itu ada peristiwa yang namanya di Malaysia komplain, oh ini batik di aku Malaysia. Nah, ini mulai geger semua, bukan Semarang aja, hampir semua daerah. Ini mulai ribut gara-gara batik dikomplain, reok di batik, dikomplain Malaysia itu akhirnya semua bereaksi. Salah satunya Semarang. Nah, Semarang 2006 mulai start. Nah, saya sendiri masih belum kait dengan perbandingan. Baru 2006, 2010 rentang waktu 4 tahun ini saya melihat bahwa oh ini sudah layak mereka membuat batik, sudah layak dijual, sudah layak disandingkan. Tapi kenapa orang-orang kita itu kadang-kadang hanya bisa membuat marketingnya, tapi kok di ujung tombak pemasarannya nggak ada. Mereka hanya pameran, pulang, basar, pulang, tidak ada kelanjutannya. Padahal mereka ya katakan dengan sinergi Pemda khususnya di Kranasga, Disnaker, Koperasi itu semua berpartisipasi di situ. Bagaimana untuk terus menggiatkan batik ini semakin produksi juga pemasarannya kan. Bagus, ya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai terbesit, saya mulai tergugah bahwa oh ini batik ini kasihan kalau saya tidak
tidak ikut-ikutan, kayaknya saya mulai terpanggil minimal untuk ikut memasarkan. Sehingga saya melihat bahwa saya sebagai orang kampung batik saya siap menjadi ujung tombak pemasaran. Nah waktu itu 2006 sudah layak, saya melihat perkembangannya, saya siap menjual dengan harapan ya dengan kemampuan saya waktu itu, dengan kapasitas finansial yang sedikit ya pokoknya saya rumah ini saya setting lah, pokoknya saya menjual sebisanya, enggak ketang disampir-sampirkan dengan tata seni, padahal saya tidak ada jiwa seni sama sekali, saya tidak ada basic di batik, benar-benar dari nol ya? Ya, dari hanya memberanikan diri, saya siap menjual aja, tapi yang punya produk mau bawa ke sini, saya siap menjual, dibanderol sewajarnya, tidak usah tinggi-tinggi, yang penting bisa untuk produksi lagi, kalau punya cash ya tak casih, kalau tidak ada nanti dicantumkan HP, begitu laku saya panggil, saya silakan ambil uangnya. Nah gitu aja lah, pokoknya titip di sini, kasih nomor HP, nanti laku tak silakan nggak tahu bunyi. Nah akhirnya dari situ mulai ada perkembangan. Saya mulai berpikir ke inovasi, saya mempunyai visi misi, sehingga kayaknya ini ada prospek ke depan bahwa kampung saya harus memang benar-benar jadi kampung batik lagi. Nah dari situ akhirnya saya memulai sesuatu. Dengan menjual seperti itu, mulai ada tamu masuk 1, 2, 3 menanyakan ya tidak sekedar kain merah, biru, kuning, saya harus menyajikan warna-warna lain, ada tuntutan motif, saya harus mulai bikin. Akhirnya saya mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar membatik. Nah, jadi rentang waktu 2006 sampai 2010 sekitar itu baru saya mulai benar-benar fight untuk berarti saya harus fokus di batik. Nah, saya belajar ke salah satu ibu yang senior yang mungkin saya anggap dia sudah kualitas juga bagus dan mempunyai skill yang bagus, saya mulai mengguru. Buat saya diajari batik dengan standar batik yang bagus kayak apa. Jadi saya ya belajar membatik seperti layaknya orang batik itu. Jadi dari nol, dari ukuran sapu tangan, ukuran taplak meja sampai standar satu bidang kain yang layak dijual. Nah dari situ saya mulai belajar, oh batik yang benar itu seperti ini, cara nyanting yang benar itu seperti ini. Terus saya tetap mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Kalau pas ada pelatihan dari Dekranasda, Disnaker atau Pemkot itu kadang-kadang lewat dinas koperasi mengundang untuk diadakan pelatihan pewarnaan, desain dan lain-lain. Saya mulai berpikir dari situ bahwa apa yang harus saya beranikan untuk mengekspresikan di bidang batik itu. Padahal saya tidak ada basic seni sama sekali, tidak ada dasar bisa membatik. Tapi para instruktur memberikan semangat. Pak, yang namanya membatik itu tidak harus berjiwa seni, tidak harus bisa gambar dan lain sebagainya. Nah, itu caranya gimana? Ya Bapak harus pokoknya berani kreasi, terserah apa caranya. Itu mau gambar cuilan koran, mau gambar anak-anak, itu bisa diaplikasikan dalam bentuk batik. Saya mikirnya ya gitu. Awalnya saya sampai membeli barang-barang gambar-gambar flora, fauna di Gramedia itu saya beli semua, gambar bunga, gambar itu. Tapi ternyata itu nggak katok, nggak bisa sekedar itu gambar diimplementasi dalam bidang batik. Ternyata begitu saya jalan-jalan, pamannya nemu lomba anak-anak gambar, oh ini gambar anak-anak ini malah lucu. Nah ini saya angkat ke bidang batik, malah masuk. Oh malah masuk. Nah, ternyata oh berarti batik itu ternyata hanya tinggal keberanian untuk mengekspresikan. Katakan seperti motif Madura lah, ini dikatakan gambar jago itu ya hanya keluar-keluar gitu aja, nggak jago persis, cuma gitu-gitu. Nah akhirnya saya mulai benar-benar fight bahwa apa yang saya tuangkan dalam bentuk batik itu saya optimis saja. Awal mula modal berapa? Kalau modal itu sebenarnya ya asal punya uang kita beli yang sesuatu berkaitan dengan usaha. Jadi waktu itu saya punya umpamanya tabungan 500 sampai 1 juta, ya udah kita beli kain, kita beli apa yang ada yang kita bisa gitu. Nah inilah mulai visi misi saya untuk bisa track percepatannya kayak apa. Nah ini saya mulai benar-benar dalam rentang waktu 2010 sampai sekarang tuh saya selalu berpikir awal-awalnya gimana percepatan orang bisnis warga kita bisa segera fokus, berjalan dengan baik dan settle. Nah, setelah saya bisa produksi dan lain sebagainya itu, saya mulai mempersyaratkan diri. Kenapa? Saya belajar mulai dari mencari inspirasi apa yang bisa saya untuk menunjang kemajuan saya. Waktu itu saya terinspirasi, kalau kita di sekeliling kita itu kan ada Alfamart, Indomaret. Kenapa dua bidang kelompok retail
Usaha kecil ini nggak gontok-gontokan, dia tidak bersaing. Begitu ada muncul Alfamart pasti ada Indomaret, ada Indomaret, ada Alfamart, ada apa? Sehingga ini membuat orang-orang kampung yang akhirnya enggan beli di warung kampungan, mereka berjalan. Saya mulai survei di situ. Oh ternyata tempatnya nyaman, terang, adem. Datang dulu, pulang belakangan nggak diusir. Mau beli jarum, mau beli apa suka-suka. Oh kayaknya konsep ini bagus. Ini ngewongke, konsep yang memanusiakan manusia sekarang. Saya mulai berpikir bahwa pembeli sekarang bukan lagi raja kayaknya, tapi raja harus dimanjakan. Nah dari situ saya mulai membangun konsep Alfamart Indomaret seperti itu. Saya juga ke Solo, saya juga ke Jogja, lihat butik-butik kok ya seperti itu, kayaknya nyaman ini di dalam seperti itu, orang bisa santai melihat batik dengan nyaman digelar, silahkan. Mau datang duluan beli daster, beli apa silahkan. Nah ini konsep-konsep yang saya pakai, akhirnya ya rentang sekian waktu itu alhamdulillah saya bisa mendekati konsep seperti itu. Dan ini memang terbukti bisa menggait customer. Nah pelanggan itu mulai banyak yang datang, nggak 1, 2, 3 kali, mereka akan terus datang terus. Nah, akhirnya ketemu kuncinya kan. Oh berarti pembeli adalah raja, itu memang sekarang terbukti. Katakan gini, kita beli McDonald, kita beli pizza, sekarang kita di rumah duduk manis sambil mau tidur, bla 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 bla, barang datang. Nah berarti apakah juga harus bisa demikian? Harus bisa. Jadi kalau ada pesanan orang dimanapun mereka pengen, saya juga harus bisa melayani seperti itu. Jadi katakan, oh Pak ini saya tadi beli, contohnya saya ini lagi di hotel ini, tadi saya kok lihat ini kurang gambar, Pak bisa ditambah, bisa diantar, bisa. Jadi hal-hal seperti ini akhirnya saya mulai perhatikan dalam arti pelayanan. Ini konsep yang pelayanan tentang pelayanan. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi dari hulu kita membuat tempat untuk nyaman mereka beli, dan mereka bisa menikmati kualitas yang ada sehingga terpuaskan pembeli itu. Akhirnya kembali lagi. Beli. Bahkan ada yang unik lagi. Kenapa kita bisa mengikat secara murah? Katakan gini. Ini ya contoh. Kalau kita ke bank, itu kita kadang-kadang nggak setor, nggak ngambil, cuma ngeprint aja buku ya. Itu kan di depan masih ada permen. Pak silakan duduk, kita dia suruh ambil permen. Nah ini saya buktikan, silakan ambil aqua kalau haus minum aja. Jadi orang tuh seneng di saya merasa pelayanan. Itu pun saya contoh sehingga benar-benar orang itu kita ya friendly ya, seperti di tempat kita sendiri. Seperti itu. Terus untuk binaan teman pengrajin sini ada yang ada berapa? Maksudnya binaan yang di store ke sini atau dititipkan di sini itu ada? Oh, kalau di sini cuma 1, 2 ya. Justru saya yang di luar kampung. Jadi saya kampung. Mengambil memberdayakan para pengrajin yang ada di luar daerah kampung batik. Kalau di sini kan mereka biasanya kan kepengennya dijual sendiri, karena merasa punya wilayah sentra penjualan, pasar penjualan. Tapi justru saya mengambil mereka-mereka yang di luar, kualitas bagus tapi di luar. Mungkin yang di Sendangmulyo sana saya ambil, mungkin yang di Kaligawe saya ambil, yang diterapkan. Karena harapan saya, biarpun mereka duduk manis di rumah, bisa mengerjakan sambil masak, nanti apa kegiatan, tapi dia pasti ada aktivitas produksi batik. Jadi mereka kalau sudah kerjaan batiknya mungkin slow, bisa ngantar anaknya, cucunya, kayak terserah. Sehingga tidak ada ikatan wah kamu harus full 1 hari gini, enggak ya. Jadi yang penting you kerjakan ini selesai dengan keinginan saya seperti ini, silahkan. Jadi mereka bebas berekspresi tapi juga tidak terikat waktu. Nah itulah yang sehingga mereka enjoy. Terus mengenai harga, di sini harga batik dari nilai berapa sampai mahalnya sampai berapa? Kalau batik di cap itu kan handmade. Sebenarnya batik ini kita bicara yang heritage, yang budaya kita yang diakui PBB itu kan cuma cap sama tulis. Dan ada batik lain yang dengan perkembangan teknologi itu sebenarnya belum diakui sepenuhnya oleh PBB sebagai heritage. Contohnya batik printing. Printing ya, mesin. Itu kan bisa dipencet satu hari bisa 500 lembar, bisa 50 lembar dan lain sebagainya. Nah tapi ini yang namanya printing ini sebenarnya belum termasuk kriteria batik. Itu hanya kain bercorak batik, kain bermotif batik, kriterianya gitu. Jadi bukan batik. Nah batik yang asli ya yang tulis sama cap.
Harga berapa? Nah, kembali ke masalah harga, sebenarnya kalau printing ini sangat-sangat murah. Itu hanya kisaran satu potong ya sekitar 100.000 itu sudah bagus, kualitas bagus. Tapi kalau cap sama tulis ya, kalau cap ini masih ada kualitas tata warna dan lain sebagainya, semakin banyak warna ini semakin mahal. Tapi maksimal ya paling kisaran antara 150 sampai 350 itu cap. 2 meter lebih satu potong. Nah, kalau kita bicara masalah tulis, nah ini sudah yang namanya ranah BT, ini biasanya unlimited. Jadi mau buat 2-3 juta, 4-5 juta sampai unlimited sah-sah saja. Nah inilah keunikan di tulis itu seperti itu. Nah, sehingga kisaran harga itu kalau tulis relatif. Tapi sini ada semua ya? Ada. Saya cap ada, tulis ada. Tapi tulis pun saya nggak terlalu mematok terlalu tinggi. Karena bagaimanapun saya kan itu tadi kembali ke visi misi saya itu bahwa batik Semarangan itu harus setara ya, seperti Semarang bilang Semarang setara. Itu batik saya harus setara dengan batik Pekalongan, batik Solo ini dulu. Nah, kalau kita sandingkan seperti ini, batik Semarang sudah bisa track sama, berarti kita sudah setara tadi. Soal harga ya saya tidak mau tinggi-tinggi, tetap relatifnya, yang penting jangan rugi untuk produksi. Terus kalau misalnya ada customer yang pesan logo, nah untuk seragam, itu sini juga bisa? Iya bisa, jadi istilahnya sekarang request. Request batik mau nuansa apa, dengan logo apa, itu kita bisa melayani. Ya, artinya katakan dengan logo institusinya yang ada apa, terus warna-warna mindednya apa, nah itu kita bisa menyesuaikan. Itu harga sampai berapa? Ya, barangkali nanti sahabat tergantung tata warna ya. Kalau hanya satu warna, dua warna itu bisa hanya 100-150 lah ya. Itu per potong. Per potong itu berapa meter? 2 meter. Oh, 2 meter. 10 itu sudah standar untuk satu kain lengan panjang, lengan pendek. Jadi kalau ada kesini biasanya rata-rata mau buat seragam 50 potong namanya. Oh ya paling-paling ini yang kalau motif seperti ini dengan warna seperti ini 150, 200 ya tinggal kali aja. Berarti bisa ya pesannya. Bisa sekali. Jadi banyak pertanyaan nih sahabat traveler. Kalau misalnya kepingin batik yang ada gambar institusi yang dipesan, itu untuk Omah Batik Ngesti Pandowo bisa menerima. Dan harganya pun saya kira tidak terlalu mahal lah. Masih bisa bagus. Dibandingkan dengan yang lain karena sudah terbukti dari banyak institusi itu kalau pesan di sini mau dari pelayaran P3B dari banyak ya? Iya, pelayaran itu justru yang dikirim, ada yang di pelayaran di mana tuh, ada yang di Kalimantan, ada yang berarti melayani keluar pulau juga. Kalau misalnya ada dari luar negeri nih, karena banyak juga yang dari luar negeri melihat nih, juga bisa terima pesanan ya? Bisa sekali. Jadi sahabat traveler, hari ini kita bincang-bincang nih Hayeng. Nah, nanti akan kita lihat, akan kita review di dalamnya. Sahabat traveler akan tahu Omah Batik Ngesti Pandowo ini di dalamnya seperti apa. Dan ini di jalan Mataram, Kampung Batik Gedong 429. Omah Batik Ngesti Pandowo. Omah Batik Ngesti Pandowo. Ya, jadi dekat dengan Kota Lama. Jadi kalau sahabat traveler ke Kota Lama, itu nanti bisa tanya, itu dekat sekali. Bisa jalan kaki di Kota Lama. Saya kira gitu. Terima kasih sahabat traveler. Ini bincang-bincang kita sudah kita cukupkan. Terima kasih untuk Omah Batik Ngesti Pandowo. Saya rekomendasikan untuk bisa didatangi dan diborong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.